Di Pati Ukur Bandung merupakan salah satu pusat jajanan pedagang kaki lima, terlebih di malam hari. Pinggiran jalan dipenuhi oleh berbagai gerobak dan stand makanan yang menawarkan berbagai macam makanan dan minuman, dimulai dari makanan ringan hingga yang berat sekalipun. Dengan keanekaragaman makanan yang tersedia, tak heran street food di Pati Ukur menjadi salah satu tujuan masyarakat dalam memanjakan lidah. Sehingga kawasan tersebut selalu ramai pengunjung. Kemacetan menjadi salah satu tantangan bagi kawasan di Pati Ukur. Salah satunya diakibatkan karena banyaknya kegiatan dimulai dari jual beli, orang-orang yang nongkrong di kawasan di Pati Ukur, dan parkir membuat jalanan menjadi lebih padat. Tentunya itu menjadi catatan bagi pemerintah, masyarakat, dan petugas lalu lintas. Keterbatasan lahan parkir menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan parkir sembarangan di pinggiran jalan yang belum tentu telah memiliki izin. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi para pejalan kaki dan meningkatkan resiko kemacetan lalu lintas. Seharusnya, pihak berwenang berupaya meningkatkan pengelolaan parkir untuk mengatasi masalah tersebut, seperti pembuatan lahar parkir khusus untuk para pengunjung di daerah di Pati Ukur. Macet banget ya? Ya karena malam minggu juga mungkin ya. Enggak sih, nggak malam minggu juga sebenarnya macet, tapi kalau malam minggu udah pasti macet banget ya sekarang. Gara-gara ini kali ya Pak, banyak pedagang kaki lima? Mungkin, kan kalau emang DO dikenal street food juga kan, jadi kayak orang-orang pengen makan pasti akan datang kan. Makanya bisa dibilang ramai banget. Kata Bapak sebagai tukang parkir di sini, selain PKL, kata Bapak kenapa lagi di sini macet banget? Selain PKL, mungkin yang utama pengunjung yang rame, terus juga lebar jalan yang kurang lebar gitu ya kan, kayak ada dua arah, terus ada beberapa tukang fotokopi. Lingkungan gitu. Kampus ya Pak ya, ada dua kampus ya? Di sini ada banyak kampus. Oh iya banyak. Ada di atas ada Unikom, ITHB, sini ada Unpad. Jadi itu salah satu faktornya juga sih. Buat Bapak menguntungkan aja sih ya kalau rame gini? Ya justru saya senang dong. Ya karena rame kan jadi kayak parkir, justru saya jadi pendapatannya meningkat. Sebenarnya di sini tuh udah ada izinnya nggak sih Pak untuk di orang-orang pada parkir di pinggir jalan sini tuh? Sebenarnya untuk izin atau enggak sih saya kurang tahu ya, karena ya waktu itu saya ngambil apa di parkir sini aja karena emang kayak ada kesempatan gitu aja, ada lahan di depan warung-warung makan pinggir jalan, kayak saya ambil gitu. Untuk izin kayaknya nggak ada sih, soalnya selama ini saya nggak pernah ditegur atau gimana gitu. Kan di sini banyak banget juga ya Pak tukang parkir, itu tuh bagi-baginya gimana ya Pak? Kalau ini karena lahan umum ya bisa dibilang, jadi ya untuk diri sendiri aja, kayak saya ngambil lapak ini hasilnya untuk saya sendiri. Tapi nggak pernah rebutan gitu pas sama tukang parkir? Sikut-sikutan, rebut-rebutan juga pasti ada. Berarti Bapak sebagai tukang parkir setuju dong sebenarnya di sini parkiran di sini tuh bikin macet juga? Bisa dibilang. Tapi ya gimana, namanya nyari uang kan teh gitu kan. Jadi ya selagi ada peluang mah saya ambil aja gitu. Kecuali emang ada peraturan yang jelas gitu atau gimana, atau mungkin saya pernah ditegur atau gimana sama pemerintah, mungkin saya nggak akan lagi. Tapi selama ini dari 2021 hingga sekarang mau jalan 3 tahun nggak pernah kena tegur dan aman-aman aja. Ini kan tuh di depan gitu kan banyak banget ya jalurnya. Pusing nggak sih sebenarnya, kayak kan jarang juga, belum tentu semua mobil ngasih duit tuh kalau misalnya diseberangin atau apa gitu. Ya kan saya mah parkirnya bukan parkir yang perempatan teh. Ini kan di lokasinya perempatan Pak. Ya tapi maksudnya saya nggak parkirin orang yang pengen nyebrang atau gimana gitu, tapi di lapak saya ada yang pengen parkir masuk, dia naruh mobil, ya saya parkirin dan ketika keluar juga saya akan parkirin. Tapi saya nggak ngambil yang di perempatan gitu. Ini nggak apa-apa nih Pak saya ngajak ngobrol gini? Ya rada takut sih, tapi sini teh
macet banget gitu, pengen tahu kenapa sih bisa macet banget di sini gitu. Ya itu sih tadi ya faktor-faktor yang udah disebutin tadi, pengunjung, terus lebar jalan, situasi jalan, terus juga fotokopi, PKL, terus kayak di sepanjang jalan Dewa tuh pasti ada tukang parkir, ada tukang makanan, jadi itu yang pasti bikin macet gitu. Bapak punya ini nggak sih Pak, kata Bapak kayak baiknya gimana gitu biar tetap tidak merugikan Bapak sebagai tukang parkir tapi mengurangi kemacetan di sini gitu, ada nggak? Mungkin nggak karena pekerjaan saya cari uang cuma dari parkir gitu ya. Kalau emang pemerintah mau nanganin kemacetan, mungkin DU ini kan mungkin masih ada kali, atau kurang tahu, saya masih ada lahan-lahannya kosong, mungkin bisa kali dibuat lahan untuk parkiran untuk para pengunjung, untuk jadi bisa parkir di satu tempat, gak harus di pinggir jalan kayak tempat saya ini. Itu mungkin bisa sih, kalau sama penataan ulang para pedagang PKL juga kali, atau mungkin bisa dibikin semacam food court buat mereka jualan. Kalau saya sih kemarin pernah lihat ya Pak, banyak pedagang-pedagang di atas yang suruh pindah tuh sama satpol. Tapi kalau di sini kayaknya nggak pernah ya, aman-aman aja ya. Satpol nggak nyampe sini ya Pak? Belum pernah lihat ada satpol PP yang ngegusur para pedagang di sini sih malam hari. Kalau siang hari saya ikut. Berarti harusnya emang udah dibolehin kali ya sebenarnya dagang di sini sebenarnya. Mungkin kali ya, soalnya juga kayak ini kan juga orang-orang yang jualan di sini kan bukan baru setahun atau 2 tahun gitu ya, udah lama banget mereka jualan di sini. Dan emang ada yang udah ada dapat izin, ada yang enggak juga. Jadi kalau misalnya pengen diregulasi lagi atau pengen digusur lagi, mereka mungkin akan ribet lagi kali. Harusnya pemerintah juga mikirin kali apa buat lahan parkirnya ya. Nah, lahan parkir maksudnya kayak ya sekarang kan yang datang dari sini kan juga bukan orang di Pati Ukur doang, bisa dari daerah-daerah luar, mau Bandung asli ataupun luar Bandung gitu kan, yang datang ke di Pati Ukur. Jadi udah pasti bawa kendaraan lah gitu. Mungkin solusinya itu salah satunya dengan di monumen bisa padahal ya Pak jadi parkiran. Bisa, tapi mungkin ada beberapa timbangan juga kali dari pemerintah, kayak mungkin kejauhan dari monumen ke sini atau gimana. Ya resiko nggak sih Pak daripada macet-macet kan di sini gara-gara parkir liar kayak gini. Maaf ya Pak, maksudnya kok saya jadi marah-marah. Maksudnya kan itu monumen gede gitu loh, jadi kayak yang datang ke sini buat makan bisa tuh Pak ke Ya sih, bisa. monumen. Tapi mungkin ya gimana sih juga mengharapkannya kalau saya mau nggak macet juga nggak peduli gitu kan. Maksudnya ya penghasilan saya akan bertambah kalau macet kan, alhamdulillah. Jadi ya nikmatin aja gitu, mau macet mau enggak. Dampak ke saya sebagai tukang parkir, pendapatan meningkat, dampak ke pengguna jalan ya terima resiko aja macet itu. Ya udah tuh Pak, saya datang ngajak saya. Oh ya, hati-hati ya Kak. Ya, makasih ya. Ya. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, tukang parkir tersebut mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan kemacetan di Pati Ukur. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur parkir yang memadai. Dia menyatakan bahwa banyak pengemudi yang parkir sembarangan di pinggir jalan karena minimnya tempat parkir yang tersedia di area tersebut. Selain itu, tukang parkir tersebut juga menyoroti masalah tingginya jumlah kendaraan bermotor yang melewati wilayah tersebut setiap harinya. Dia menggambarkan bagaimana lalu lintas menjadi sangat padat, terutama pada jam-jam sibuk, yang menyebabkan laju kendaraan melambat dan menciptakan kemacetan yang parah. Dengan permasalahan ini, tentunya semua belah pihak harus lebih sadar demi kelancaran lalu lintas di kawasan Pati Ukur. Bukan hanya menjadi tugas pemerintah, petugas lalu lintas, atau pedagang saja. Namun, masyarakat sekitar harus terlibat dalam ketertiban jalan lalu lintas khususnya di jalan Pati Ukur.